karena ada dua hal yang sering terlupakan oleh banyak manusia, yaitu nikmatul farah, nikmat kesempatan, dan juga nikmatul sihat, nikmat kesehatan. Alhamdulillah kita diberikan sehat. Pak Haji juga alhamdulillah sehat. Ada kesempatan bersama-sama untuk thalabul ilmi, memperdalam ilmu yang berkaitan dengan ketarjihan yang akan kita bahas pada malam hari ini. Salawat salam semoga Allah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabatnya, kepada umat Islam termasuk kita. Mudah-mudahan Allah memberikan syafaat lewat tuntunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam besok di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pertemuan 1 bulan yang lalu kita telah membahas tentang macam-macamnya wanita yang tidak boleh dinikahi, dan sekarang kita akan lanjutkan masih berkaitan dengan keluarga sakinah, yaitu hak dan kewajiban dalam keluarga sakinah. Menurut HPT, Himpunan Putusan Tarjih, Himpunan Putusan Tarjih pasti mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka salah satu di antara kewajiban kita adalah harus menjunjung tinggi istiqomah dalam melaksanakan sunnah-sunnah dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan pada malam hari ini tentang hak dan kewajiban dalam keluarga sakinah, bahwa keluarga merupakan institusi sosial yang terkecil di antara yang ada. Jadi ada RT, RW, maka yang paling kecil adalah keluarga. Maka dengan keluarga, ketika keluarga ini kita sudah bangun menjadi keluarga yang baik, bapak ibunya soleh solehah, insya Allah akan lahir generasi yang soleh maupun solehah. Tapi kalau bapak ibunya itu amburadul orang rendah, ya belum tentu. Atau kita punya harapan anak kita jadi soleh-solehah, sementara bapak ibunya itu tidak pernah sholat, tidak tahu jalan ke masjid, tidak pernah membasuh mukanya dengan air wudhu, punya cita-cita mudah-mudahan anak saya jadi anak yang soleh-solehah. Dengan sholat apa orang, aku sih urung sholat. Senang mari cita apa orang, urung. Moga-moga waktu yang akan datang saya diberikan kesempatan. Kayaknya sangat jauh sekali untuk punya anak menjadi anak yang soleh-solehah. Kalau kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, dia punya anak yang namanya Ismail dengan istri Hajar. Hajar sekalipun dia adalah seorang budak yang sangat hitam. Dalam hal ini tidak mendiskreditkan warna kulit, tapi memang dia itu orang yang berkulit hitam, yang artinya dia memang bukan dari keluarga terhormat. Tapi Sarah memilihkan Hajar itu karena agamanya. Bahasanya Nabi kan fal bidatin, pilih agamanya. Taribat Hajar insya Allah engkau akan bahagia, menemukan kebahagiaan. Ibrahim sekalipun dipilihkan dengan istri, dengan budaknya, pembantunya yang namanya Hajar, diterima karena Hajar itu orang yang sangat taat beragama. Maka dari sanalah lahir
Ismail alaihissalam. Dan dari Ismail keturunan yang banyak, itu pun orang-orangnya soleh-solehah, termasuk baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar bin Khattab juga demikian. Umar bin Khattab ketika akan menjodohkan anaknya, karena beliau melakukan inspeksi ronda cara kita, ronda muter ke tengah-tengah masyarakat, kemudian di satu gubuk yang sangat reot, Umar menemukan ada seorang ibu dengan anak putrinya berdialog. Yang inti dialognya diantaranya, wahai anakku, campurlah air susu ini dengan air biasa, atau bahasa kita mungkin ya kalau terilah, supaya kita mendapatkan keuntungan yang banyak. Tapi anak itu, putrinya menjawab, Aina Allah ya Umi, Allah di mana wahai ibu? Bukankah Allah tahu? Kalau khalifah tidak tahu, tapi Allah melihat kita. Umar yang pada waktu itu di dekat rumahnya, dia itu tertegun sejenak, siapa putri ini? Begitu hebat dan kuat akidahnya. Dia tidak mau melaksanakan perintah ibunya. Gara-gara apa? Ibunya memerintahkan sesuatu yang mungkar. Kemudian kan ditawarkan. Pada satu waktu dia memanggil anak-anaknya. Abdullah dipanggil, ya Abdullah, saya menemukan seorang wanita yang sangat solehah. Maukah kamu saya nikahkan dengan wanita itu? Jadi kalau kita ditawari wanita solehah, sing nawani kuwi bapak, artinya sudah setuju. Kira-kira mau apa nolak? Mau ya? Pada setuju kabeh bapak-bapak. Tapi ibu-ibu purun mboten, Bu? Digoletaken kancah purun mboten? Purun nek soleh. Berarti yang jaluk nggih, poliandri niku jenengane. Sehingga Abdullah itu jawabannya apa? Wahai ayahanda, saya sudah punya istri. Monggo untuk adik saya saja. Ditawarkan kepada Abdurrahman, sama jawabannya. Saya sudah punya istri. Barangkali ini prinsip-prinsip yang ada pada kita. Kita sing termasuk fungsi orang wanian. Tercik ya. Nek ngomong tajak, nek cerita, ya wis 2 jam 3 jam orang rampung. Tapi wani praktek orang Mas. Boten waktu ditelapun nang bojoku. Enggak berani. Begitu juga akhirnya disampaikan kepada Asim bin Khattab bin Umar. Maka Asim, karena kebetulan Asim itu belum punya istri, maka dia katakan sami'na wa ta'na, ya siap. Karena itu pilihan bapaknya itu memilih sesuai dengan kriteria yang dicontohkan, yang disabdakan oleh Nabi. Yang dari sanalah melahirkan anak cucu yang luar biasa. Kita kenal ada Omar bin Abdul Aziz, itu adalah cucu daripada Umar bin Khattab dari Asim. Pernikahannya dengan perempuan tadi. Karena yang dilihat itu bukan karena hartanya, sugih orang. Umar itu belum tahu wanita itu ayu apa enggak melihat. Tapi yang jelas dia tidak termasuk orang yang kaya. Karena rumahnya bahasa kita itu di terbis, pinggir sawah, mencil, tidak ada temannya, dan dia termasuk keluarga yang tidak mampu. Tetapi Umar memang
ibunya karena lidiniha, karena agamanya. Dari sanalah keluarga sakinah itu akan tercapai. Keluarga itu ketika bapak ibunya soleh solehah, insya Allah berharap kepada Allah, ya semoga diijabah oleh Allah. Contoh sudah banyak yang mendapatkan keluarga yang betul-betul sakinah mawaddah warahmah. Oleh karenanya dalam sebuah keluarga itu memang ada seorang suami, ada istri, ada juga anak. Maka berbagi. Pertama ada kewajiban antara suami dan istri. Ini biasanya memang disampaikan pada saat pernikahan, ya, nasihat pernikahan. Sekalipun panjenengan itu mantan pengantin, mantan selawah, bukan ya. Tapi tidak ada salahnya kita memperbarui ingatan kita mendalami tentang sirah nabawiyah, tentang qalan Nabi, sabdanya Nabi berkaitan dengan masalah hak dan kewajiban dalam keluarga sakinah itu. Maka ada hak-hak antara suami istri dalam hidup berkeluarga yang dilakukan dengan cara muasyarah bil ma'ruf. Artinya bergaul secara baik. Ada hak-haknya yang ini sudah biasa kita mendengarkan. Kita sering mendapatkan ceramah, apa sih hak suami pada istri, apa juga hak istri kepada suami, atau hak bersama antara keduanya. Yang kita bahas hak ataupun kewajiban bersama antara suami istri. Yang pertama bahwa seorang suami dan istri itu memang harus saling setia dan memegang teguh tujuan pernikahan. Kata-kata setia itu yang sangat berat kayaknya ya. Abot dan wong lanang sih memang mungkin kata setia pun setia. Wong wadon sakit nggih. Ibu-ibu sakit setia nggih. Bapak-bapak bisa sakit. Bapak-bapak kayaknya mandan mikir-mikir pun jawab sakit napa mboten itu mandan mikir. Jadi memegang teguh tujuan pernikahan, ya perkawinan. Tujuannya memang menciptakan sebuah keluarga yang sakinah, keluarga yang memang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika seorang suami tidak berada di rumah, ingat saya punya istri. Ketika Nabi sedang berjalan dengan sahabatnya, kemudian sahabatnya, Nabi dan sahabat itu berpapasan dengan seorang wanita. Sahabat itu melihat wanita yang berpapasan, dia tidak memalingkan matanya. Cara bahasanya dereng itu apa? Mendelik melotot mawon. Teluna baik. Mata walang. Jadi sampai-sampai wanita itu sudah lewat, masih dilihat saja. Caranya ini bisa nabrak saka listrik, ya. Saking buruk ada teman, padahal mereka pakai cadar. Maka Nabi mengatakan langsung dia pegang pipinya, kemudian diluruskan pandangannya. Bahasa Majenane nang omahmu kowe ndek bojo padat karo sing didelenge. Jadi kowe kudu cepet-cepet bali. Sebabnya orang Bali ngomong keblinger. Bukannya babon livenan. Buat terus orang Bali. Sehingga Nabi mengatakan pulang. Apa yang ada pada dia juga ada pada istrinya.
menjaga kesetiaan. Maka di dalam Al-Quran diantaranya firman Allah itu pertama ya, kalau qul lil mu'minin, katakan kepada wanita-wanita mukmin, mereka apa? Pertama, supaya menahan pandangannya dulu. Mripate kok dijaga. Orang asing dengan mata keranjang ditempelkan pada ibu-ibu. Pak ibu-ibu lah mata keranjang lho boten. Mesti mata keranjang cocoknya karo wong lanang. Mata keranjang. Sebabnya ibu-ibu gak terpanggil kali bapak-bapak, pemuda kali pemudi. Biasanya ibu wanita itu lebih dulu menundukkan matanya, pandangannya dibanding laki-laki. Laki-laki kira-kira menundukkan matanya tidak pandangannya? Enggak. Melotot. Kayu temen ya, istri pacaran mau dong ya. Ya ke rumah mana? Kayak istri pacaran dong ya. Lu anakku rumah mana ya? Apa kelungkar aku ya? Lalu kelungkar aku itu sudah jadi masalah. Jadi masing-masing memang harus bisa saling setia. Kemudian suami istri harus saling percaya, harus mempercayai pasangannya. Jadi ketika seorang suami itu sedang pergi, percaya. Aku duwe bojo mas dur, aku percaya, yakin orang tinggal tengok. Derana bojone. Jadi saya yakin, percaya, betul-betul percaya. Apalagi sekarang sudah menjadi ketua PCN, insya Allah lebih tawaduk daripada sebelumnya, ya. Orang kita baik kok, insya Allah lebih tawaduk, karena merasa saya itu disoroti, saya itu dipandang, dilihat oleh orang Muhammadiyah sekecamatan Madinah balik tidak. Sing aku orang apal kabeh. Bahasa lagi salaman karo wong wadon suwe banget. Difoto nang pimpinan ranting Aisyah umpamanya kita, malah bahaya. Jadi seorang suami istri harus saling menghargai, menghormati dan selalu jujur dengan pasangannya. Kata-kata jujur dengan pasangannya itu yang mandan akwat biasanya seorang suami. Kita kentan ada sebuah cerita seorang suami yang suka burung perkutut, ya. Ibu-ibu senang burung, ya bu, yang senang-senang bapak itu biasanya. Burung perkutut harganya mahal, atau mungkin ada burung lagi yang harganya mahal, itu murai batu. Murai batu itu termasuk mahal, bisa 2 juta lebih ya mas ya, 2 juta lebih murai batu. Kalau kita lihat di YouTube itu cara mencarinya, ada yang sehari itu bisa mendapatkan 25 juta dengan mencari murai. Ada yang berternak satu bulannya itu bisa mendapatkan 50 juta omsetnya, bersih, luar biasa. Maka kalau bapak-bapak punya ilmu tentang bagaimana mengembangbiakan perburungan, ya artinya burung ya, bukan mengembangbiakan burungnya sendiri. Jadi punya ilmu maka sampaikan dengan yang lain. Janganlah anggap nanti yang lain jadi saingan, enggak. Allah sudah mengatur rezeki dan insya Allah rezeki kita tidak akan tertukar dengan yang lain. Maka ketika seorang suami pulang dan membawa burung, kemudian ditanya oleh istrinya, Mas, gue dene tukoni manuk sepira regane murah, 500.000, padahal dia belinya 2.500.000, mahal. Terus dipajang, wis
tekur baik. Artinya memang bagus ketika ada orang lewat kemudian tertarik dengan burung murai batunya, nawar ke ibunya, Bu, kemanuka temen ngene tak tuku 1 juta kuli apa orang. Ibunya langsung lumayan. Bapaknya tuku 500, kewis bakti 500, kok 500 kok tuku maning. Bila bapak kayak kondur, saya perjalanan ternyata, manuku orang nana. Bu, manuknya sindis manuk sing anyar kae murid batu nih. Pak, mikir nabung takon, terus tuku uang 1 juta, derek wis bakti 500.000. Bersyukur Pak. Jangan supaya 500 maning, gue tuku maning. Bapak kayak perlu cepat. Asal gara-gara dorong niku rugi nembe walek wis kedaden. Bu, kae manuk tukune regane 2.500.000, mulane didol 1 juta ya langsung dibayar. Jenengan kepriwe sing lombo sapa? Nah, sing lombo sapa? Mulane jujur, Pak. Aku yang ora ngerti. Ngertine waktu bakul. Ngerti anak manuk regane wis untung ya dol. Mon jenengan bisa tuku maning. Inilah makna sebuah kejujuran antara suami dan istri. Kemudian harus bisa saling menghormati keluarga masing-masing. Seorang suami menghargai keluarga istrinya. Ketika ibunya datang, ibu istrinya, maka jangan sampai seorang suami menyatakan, "Ma, mbokmu tekan ngene kae, mbokmu biyungmu tekan ngene." Kayaknya ya aku tanggung. Dahulu apa-apa dijauhkan terus itu, boten. Itu adalah ibu kita. Itu adalah orang tua kita. Aja di mbokmu. Nanti bisa balik juga. Ketika bapaknya suami itu datang kayak bapakmu tekan. Nah, kan bisa balik seperti itu. Kita saling menghormati dan kita berhusnudzon. Setidaknya, Pak, itu bapak kita rawuh. Mari kita siapkan, kita sambut yang menjadi kesukaannya. Itu luar biasa. Kita hormati mereka. Kemudian yang berikutnya antara suami istri itu ketika terjadi persengketaan, terjadi permasalahan antara keduanya, maka hendaknya diselesaikan dihadapi dengan makruf dan saling bersedia untuk menerima penyelesaian itu. Aja ngotot ngarah menangin dewe. Pasti di dalam keluarga itu ada banyak permasalahan. Napa wonten sing dereng nate padu kali bapake, malah sing langganan nggih. Kaya pakai seminggu dia pandang amreng lu dewek umpamane iki malah kaget. Ngaren nggih. Singgalan ibu-ibu, Pak. Singgalan ibu-ibu. Kenapa dengan ibu ya? Singgalan ya papa-papa. Disinilah perlunya kita itu menghadapi dengan cara yang makruf dan juga ketika diselesaikan maka selesaikan juga kita menerima hasil penyelesaian itu. Kemudian seorang pasangan tidak usah mencari kesalahan pasangannya. Ibu rasa boleh disalahin bapaknya. Bapaknya ngambil rumah tetap boleh. Pak, jadi mau awang ini beda ya. Beda kepriwe padahal bapaknya ngambil tumbas minyak wangi. Orang kayak biasa sing tinggal wis suku dan krim. Tapi ketika ibu
aku ingin memberi tugas minyak wangi, boleh dengan puasa. Terus tidak curiga terlebih dahulu. Kita terhadap pasangan kita jangan mencari kesalahannya. Cari kesalahan ya mesti konten mawon. Tidak ada orang yang terbebas dari kesalahan. Kemudian yang berikutnya ada hak bersama suami istri. Seorang suami istri itu punya hak bersamaan, yaitu masing-masing boleh bergaul sebebas mungkin dalam rumahnya. Jadi wis halal ya. Jadi tidak ada halangan sama sekali, tidak ada yang ditakuti. Wis ngono. Bahasa Al-Qur'an yang menika kan istilahnya para wanita itu adalah ladangmu. Silahkan arep dipacul tuk dhuwur apa tuk isor wis sekarepmu. Nisa hukum harful lahu, bahwa wanita itu istri-istrimu adalah ladangmu. Maka itulah yang menghalalkan ketika Allah sudah memberikan halal, label halal untuk seorang suami istri, maka Allah memberikan karunia dengannya. Kemudian terjadi hubungan mahram semenda, artinya seorang suami itu sudah menjadi mahram daripada ibunya, neneknya, dan juga ke atas. Begitu juga seorang istri sudah menjadi mahramnya, haram hukumnya dinikahi oleh mertua laki-lakinya, mbah kakungnya, terus sampai dengan ke atas. Itu karena terjadinya pernikahan. Kemudian hak bersama suami istri juga memunculkan hak mawaris, hak waris antara suami istri. Walaupun nikahnya itu baru nikah, kemudian salah satunya itu meninggal dunia, kita pun asal hak waris napa mboten? Sama gitu. Begitu ada pengantin ya yang baru nikah langsung mati, itu kan sudah statusnya sebagai istrinya. Maka dengan pernikahan sudah berlaku hak mawaris, hak waris. Ketika seorang suami meninggal dunia, dia tidak punya anak, maka istrinya bisa mendapatkan seperempatnya. Kalau punya anak, berarti dia dapat seperdelapannya. Begitu juga sebaliknya. Jadi lidzakari mislu hadil unsayain. Ketika seorang suami yang meninggal dunia tidak meninggalkan anak, maka istrinya dapat seperempatnya. Tapi kalau punya anak, seperdelapannya. Jadi itu bedanya di situ. Laki-laki memang mendapatkan lebih, istilahnya sepikul segendong. Yang menyebabkan seseorang mendapatkan warisan ya karena memang pernikahan. Tapi yang menggagalkan seseorang untuk mendapatkan warisan itu karena 3 hal. Yang pertama, seandainya seorang ayah ibu punya anak, maka anaknya itu sebagai seorang pembunuh, sampai kapanpun anaknya sudah stop tidak mendapatkan harta warisan dari kedua orang tuanya. Cerita yang demikian kan banyak. Anak
pengen dibelikan motor, bapaknya dibelati, dibunuh, sehingga motornya mereknya merek Bendo, ya, karena memang hasil dengan pembunuhan. Ya, kalau membunuh, dia sudah tidak punya hak menerima warisan. Begitu juga ketika punya anak, anaknya itu naudzubillah murtad atau berbeda agamanya, itu juga menjadikan terputusnya harta warisannya. Jadi tidak boleh untuk mendapatkan warisan. Kalau hibah boleh, tapi warisan kalau meninggal dunia sudah tidak usah dibagi. Itu ketentuan dari agama kita. Kemudian yang ketiga, yang menjadikan terputusnya harta warisan itu karena seseorang menjadi budak. Ya. Ketika ada orang, kalau zaman dulu itu ditahan kemudian jadi budak, maka dia tidak berhak untuk menerima warisan. Nanti kalau dapat warisan dia diambil oleh majikannya, maka sudah terputus. Insya Allah kita sih tidak jadi budak, ya. Dan mudah-mudahan tidak sampai murtad serta menjadi pembunuh, karena itu yang akan menjadikan seseorang itu terputus dari hak warisnya. Apakah boleh seseorang umpamanya membagi harta warisnya sebelum dia meninggal dunia? Yaitu belum dinamakan warisan. Itu namanya pemberian dari orang tua. Kalau warisan, ya kalau memang sudah meninggal dunia, kedua orang tua seorang ataupun keduanya. Kemudian hak bersama suami istri adalah anak yang lahir dari ikatan pernikahan. Itu kewajiban diasuh bersama-sama antara suami dan juga istri. Kewajiban mendidik, hakul waladi 'alal walidi salah satu asya. Dalam salah satu hadis, ayyuhassina asmahu idza walada wa yu'allimahu kitab idza walau yusawwijahu idza atroka. Tiga kewajiban orang tua kepada anaknya, yaitu memberikan nama yang terbaik, kemudian memberikan pendidikan agama, dan juga yang ketiga adalah yusawwijahu, menikahkan. Kewajiban orang tua kalau sudah melaksanakan tiga hal itu, maka sebenarnya sudah bebas. Lo gawe ke rumah umpamanya, gimana itu kalau membuatkan rumah, itu bukan kewajiban orang tua. Ibarat pelite wong tua, wis tak wae jeneng, wis tak sekolahna, wis tak bojona, ngana pada korek dewek, pada boleh dewek. Ki sing anak bapake biar bapake nggih, karo adik-adikmu, umpamanya itu. Ya anak kan dari rumah dewek. Ya pun ketone bapak kesuki, duwe karangan, duwe sawah, terus anaknya ora diwai, ya ketone kurang apik. Tapi itu ya hak orang tua tiga itu sudah dilaksanakan. Adapun mau dikasih rumah, dikasih karangan, sawah dan lain sebagainya, itu sudah di luar kewajiban pokoknya bagi seorang tua. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kewajiban suami terhadap istri. Tadi ada kewajiban bersama, sekarang kewajiban suami terhadap istrinya. Maka dikatakan dalam sebuah hadis di sana, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum linisaikum khuluqan. Sebaik-baik kamu sekalian, sebaik-baik iman di antara kamu, wahai para bapak, adalah orang yang terbaik akhlaknya.
sebaik-baik kita adalah orang yang terbaik akhlaknya, karena Nabi itu bu'istu liutammima makarimal akhlak. Karena Nabi itu seorang yang diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kemudian pesan Nabi yang berikutnya, wa khiyarukum linisaikum khuluqan. Dan sebaik-baik kamu wahai para suami adalah suami yang paling baik terhadap istrinya, terutama akhlaknya. Sebaik-baik kita, ini para bapak, kepada istri-istri kita adalah orang yang terbaik akhlaknya kepada istri kita. Kalau Nabi dalam riwayat hadisnya dari Anas, dia bercerita bahwa khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyra sanawat. Saya pernah berbakti, saya pernah berkhidmat kepada Nabi selama 10 tahun. Tapi saya belum pernah mendengar Nabi marah dan mengatakan kata-kata kepada saya selaku pembantu rumah tangganya. Kepada pembantunya saja tidak, apalagi kepada istri dan anaknya. Makanya wa khiyarukum linisaikum khuluqan. Sebaik-baik kamu wahai para suami adalah yang terbaik kepada istrinya. Apanya? Akhlaknya. Intan-intan kula panjenengan mun nate mandang ngomong seru ten bojone apa teh? Sampun nggih. Sebulan pimpinan. Jadi kadang-kadang kita itu ngomong keras atau ngomongnya itu manjang-mentang kepada istrinya, barangkali pernah Nabi itu kata Anas yang dia mengatakan khadamtu Rasulullah, saya berkhidmat kepada Rasulullah 10 tahun belum pernah mendengar Nabi itu membentak kepada saya. Jangankan membentak, apa yang saya lakukan, yang saya kerjakan itu pun belum pernah diomong wajahnya boleh kerja teman, tidak pernah. Kayak dene urung rampung boleh dikerjani sing wong terpesenin aku juga tidak. Itulah akhlak Nabi. Khiyarukum linisaikum khuluqan. Jadi kira-kira yang demikian itu ada pada diri kita apa tidak? Muhasabah untuk diri kita. Baik ibu, gue pak, lu mau menang. Lu mau menang pak. Khiyarukum linisaikum khuluqan. Itulah yang terbaik. Sehingga pantas kalau Nabi itu mendapatkan label uswah hasanah. Uswatun hasanah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dua orang Nabi dan Rasul Allah yang mendapatkan label uswah hasanah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, maka pantaslah, terlebih ini merupakan atau pada bulan Rabiul Awal, di hari-hari terakhir ya, kita sangat mencintai Nabi. Bagaimana cara mencintai? Bagaimana kita cara memuliakan Nabi? Ya, panjenengan paham semuanya. Bagaimana memuliakan Nabi? Selalu istiqomah dengan perintah-perintahnya. Jadi keistiqomahan itulah yang insya Allah akan menjadikan kita bersama Rasulullah. Kemudian yang berikutnya, kita harus membela dan juga mengamalkan ajaran Nabi. Bela nama baiknya. Siapapun yang menjelek-jelekan Nabi, maka umatnya berkewajiban untuk membelanya.
contoh konkret umpamanya kalau panjenengan tesih kemutan di Presiden Iran Ruhullah Ayatullah Khomeini itu sekalipun Syiah, tapi ketika Nabi itu dijelek-jelekkan oleh Salman Rushdie dengan the satanic versisnya, maka Ayatullah Khomeini langsung memberikan ultimatum udah sapa baik sing bisa nggawan dase Salman urip apa mati tak baik sekian ribu dolar. Luar biasa. Jadi itu diantaranya karena kecintaannya kepada Nabi. Sekalipun orang Syiah itu mengatakan bahwa jane sing kudu dadi Nabi Ali bin Abi Thalib, malaikat Jibril kesasar golek wahyu keliru kudune maring Ali. Ya, sekalipun ada yang seperti itu, tapi dalam pembelaan kepada Nabi luar biasa. Itu yang harus kita lakukan, bahwa ketika Nabi dihina, ketika ada Nabi yang dijelek-jelekan, umatnya harus bangkit. Bagaimana yang di Prancis, orang-orang Prancis menjelekan Nabi itu digambarkan seorang yang telanjang dikelilingi para wanita. Itu kan merupakan penjelekan kepada Nabi. Diharapkan umat Islam itu marah. Ya memang betul, karena junjungannya itu dijelek-jelekan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang barangkali sampai di situ apa yang saya sampaikan, insya Allah kita teruskan pada pertemuan yang akan datang. Mungkin ada 1-2 orang yang ingin